Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita bersama-sama bertemu dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 November 2020 dengan tema kesediaan bersama membantu sesama. Mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam ibadah, menyatukan hati dan pikiran kita, membawa sembah dan syukur kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, seruan berbakti terambil dari Kitab Mazmur pasal 135 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kita akan bersama-sama bersatu hati, menikmati setiap kasih Tuhan, menikmati setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang sudah dilimpahkan setiap hari. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menikmati kasih.
berhati dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bernafas, kami masih Engkau beri kesempatan untuk menikmati setiap penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami masih boleh beribadah, bertemu bersama-sama meskipun masih secara online. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyatukan kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan masuk dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami di tempat kami masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami terima dari ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan ibadah yang terlibat, WL, singer, pemain musik, dan juga Bapak Pendeta Mujiono yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Saya mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita pasti rindu satu sama lain, ingin bertemu satu sama lain, ingin berjumpa, bertegur sapa dan juga bersalam-salaman, tetapi keadaan saat ini masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul lagi. Tetapi sukacita dan kemuliaan Tuhan kiranya tetap menyertai kita, tetap memberikan semangat bagi kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan, menikmati dan melihat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujikan Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati
saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikrarkan iman dan moto gereja kita yang setiap minggu selalu kita kumandangkan. Dan saat ini kembali kita akan mengucapkan ikrar iman kita. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Dan moto gereja kita 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Luar biasa penyertaan Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan. Saat ini kita masih bisa sehat, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita masih bisa membantu kepada sesama kita, itu juga anugerah Tuhan. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema kesediaan bersama membantu sesama yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono. Dan sebelum itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, mengenal-Mu. What
Selamat pagi seluruh jemaat sidang jemaat Nazaret. Kita pada saat ini masuk ke firman Tuhan. Mari sebelum kita ke sana, kita terlebih dahulu berdoa. Biarlah firman yang nanti akan kita baca boleh memberkati kita semuanya. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur karena ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan akan menolong kami semuanya, baik saya yang menyampaikan dan hamba-hamba-Mu semua yang mendengarkannya. Tuhan akan memimpin, memberikan pengertian. Kuasa Allah pun akan bekerja ketika kami hidup di dalam firman-Mu esok dan seterusnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Pada pagi ini kita membuka kitab Injil Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang 12. Saya akan menolong membacakan perikop ini. Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, terdengarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya,
yang demikian belum pernah kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini, minggu ini, tema kita tentang kesediaan bersama, membantu sesama. Nah, saya menayangkan beberapa foto ya, atau gambar. Di sini kita bisa melihat ada gambar atau foto tentang sembako. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk dan di belakangnya itu ada rumah tapi kumuh. Kemudian gambar berikutnya ada suasana orang sakit. Suasana orang sakit. Ada perawat yang sedang melayani orang sakit. Kalau kita kembali kepada perikop yang tadi saya sudah menolongnya, Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, sebenarnya ayat-ayat ini bertutur tentang apa? Dari judulnya kita tahu orang lumpuh disembuhkan. Kalau kita perhatikan orang lumpuh disembuhkan, dan kemudian tadi saya sudah membaca, pasti saudara-saudara juga mengikutinya, kesembuhan orang lumpuh dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ada hal yang menarik, bagaimana orang lumpuh bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan sembuh. Nah, dari tema kesediaan bersama membantu sesama, mari kita akan fokuskan di balik kesembuhan orang lumpuh oleh Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya ada orang-orang yang membuat demikian. Artinya si lumpuh itu bisa bertemu dengan Yesus. Nanti kalau kita lihat ini sebenarnya ada 4 orang. Tidak tahu siapa mereka, apakah teman dari si lumpuh atau mungkin orang yang tidak dikenal. Tidak ada penjelasan, tapi di situ ada orang-orang yang membawa si lumpuh, dan orang yang disebutkan itu jumlahnya 4. Nah, dari sini kita melihat tentang kerjasama dari 4 orang itu yang menolong orang lumpuh sehingga bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia bisa berjalan, ia bisa kembali pulang, bisa beraktivitas kembali. Nah, bekerja bersama, kesediaan bekerja bersama atau bekerja bersama itu penting. Bukan hanya bekerja bersama penting, memiliki kesediaan atau hati yang bersedia, yang siap bekerja bersama, membantu sesama itu penting. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bersediakah saudara dan saya bekerja bersama untuk membantu sesama? Bersediakah?
Nah, kalau misalnya pertanyaan ini ditujukan kepada kita semuanya masing-masing, bisa jadi jawabannya sama, misalnya bersedia, atau sebaliknya tidak bersedia, atau bisa jadi jawabannya ada yang bersedia, tapi ada juga yang tidak. Untuk yang bersedia, saya ucapkan puji Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita yang istilahnya tidak siap atau tidak bersedia untuk bekerja sama dalam rangka membantu sesama? Nah, dari perikop ini saya coba untuk menyoroti hal-hal yang bisa bagi saudara dan saya yang sudah sedia melayani bersama-sama untuk membantu orang yang susah, itu terus melakukannya tentang kehidupan yang demikian. Nah, bagi yang belum, kiranya hal-hal yang nanti akan saya bicarakan atau sampaikan atau kita renungkan bersama-sama memberikan kayak dorongan atau memberikan kayak motivasi sehingga yang sudah siap bekerja sama membantu sesama semakin giat melakukannya, dan bagi yang belum, saudara dan saya akan mengambil sikap dan akhirnya semuanya saudara dan saya memiliki hati yang tulus, sungguh-sungguh sedia untuk bersama membantu sesama. Karena dengan bekerja bersama, tadi sudah intinya ada di sana, dari 4 orang yang mau bekerja bersama-sama, orang lumpuh atau masalah yang dihadapi oleh orang lumpuh ini terselesaikan ketika mereka membawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan. Bersediakah? Itu sebuah pertanyaan. Coba mari kita akan merenungkan tentang kesadaran. Kalau kita lihat slide, di sana ada pertanyaan, bersediakah kita bekerja bersama untuk membantu sesama? Garis besar yang pertama, kesadaran diri akan situasi kondisi di sekitar kita yang ada sesama yang perlu ditolong karena situasi dan kondisi. Bagaimana perjalanan hidup saudara dan saya? Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan di dalam dunia ini, kita semuanya sudah mengalami mulai kita lahir sampai hari ini. Dan ada orang yang menggambarkan dalam kehidupan sehari-hari itu, ada yang menggambarkan seperti berjalannya roda pedati. Ya, roda pedati itu atau kereta pedati itu terus berjalan dan roda itu terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ada yang menggambarkan juga kehidupan di dunia ini seperti jam dinding, di mana sana ada penggerak atau bandul gitu, kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Itu ada yang memberikan gambaran, ada saat-saat tenang, ada saat-saat krisis, ada saat-saat tenang, ada saat-saat krisis. Kalau yang tadi roda itu kadang-kadang posisi kita di atas menyenangkan, tapi kadang-kadang di bawah seperti ada tekanan. Dan memang kalau kita perhatikan di sekitar kita, alam misalnya juga sering memberikan hikmat pada saudara dan saya. Cuaca tidak selalu cerah. Kadang pagi cerah, tetapi berganti menjadi berawan, kadang cerah lagi, tapi tiba-tiba ada angin, cerah, tetapi kemudian ada puting beliung, cerah, kemudian berganti menjadi hujan.
Nah, kalau kita melihat demikian, itu tadi gambaran-gambaran yang sering kita dengar ada orang menyatakan demikian. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, penulis pengkhotbah yang dikatakan kitab kebijaksanaan itu, segala sesuatu di dalam dunia ini ada masanya. Dan di pengkhotbah pasal yang 3 ayat 1 sampai 8 memang itu adalah sebuah kebenaran. Di dunia ini ada kalanya tertawa, tetapi ada kalanya juga menangis. Di antaranya ada di sana. Perikop yang tadi saya bacakan, di sana bertutur tentang adanya seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh. Kita tidak tahu kapan terjadinya kelumpuhan itu. Apa mulai dari anak-anak, apa remaja, apa muda, apa sudah tua. Tidak ada penjelasan di sana. Mengapa dia menjadi lumpuh? Juga tidak ada info di sana. Jadi kita tidak tahu mengapa. Bisa jadi kalau misalnya tidak dia waktunya ini kapan gitu. Bisa jadi waktu lahir ya baik-baik, remaja baik-baik, muda baik, tetapi kemudian ada peristiwa lalu menyebabkan lumpuh. Bisa. Ya, bisa. Terlepas kita tidak tahu tentang apa yang menyebabkan kelumpuhan ini. Nah, di sini itulah yang dipaparkan di sini, gitu ya, di sini. Nah, kalau kita melihat tentang kehidupan hari ini, banyak orang yang mengalami hal yang sama, misalnya sakit lumpuh. Atau kalau kita berbicara tentang kebutuhan pada saat ini, banyak orang yang susah. Saudara dan saya masih masuk di dalam masa pandemik, dan dampak dari pandemik itu memang luar biasa. Pandemik virus COVID, maksud saya COVID-19. Dampaknya luar biasa, sehingga banyak orang yang masuk ke rumah sakit. Dan bukan hanya itu saja, banyak dampak yang lain. Dan yang menarik di sini, ketika 4 orang ya yang dinyatakan di sini, ayat yang keempat itu 4 ya, 4 yang 3, 4 orang. Ketika dia melihat di sekitarnya atau melihat ada orang yang lumpuh, mereka menolong, ya, mereka membawa kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus. Melihat situasi kondisi orang yang sakit, 4 orang datang menolong. 4 datang menolong. Jadi keadaan orang yang dalam kebutuhan itu mendorong 4 orang itu menolong, bertindak menolong. Yang kedua, garis besar yang kedua dalam slide di situ dikatakan kesadaran diri akan penyertaan dan berkat-berkat dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa saudara dan saya dicipta oleh Tuhan sebagai seorang pribadi, tetapi sekaligus manusia itu sebagai makhluk sosial. Pasti kalau saudara dan saya pernah sekolah, ada kesempatan belajar dan membaca
Pasti saudara setuju bahwa manusia dicipta secara pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Dari hal ini, manusia di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari tidak bisa seorang diri, tentu bekerja bersama atau memerlukan orang lain. Saudara dan saya tidak dicipta seperti bagaimana Allah mencipta manusia yang pertama atau Adam. Saudara dan saya tidak dicipta seperti Allah, seperti Tuhan menciptakan Hawa, istri untuk Adam. Tetapi saudara dan saya dicipta melalui sebuah istilahnya perkawinan, melalui perkawinan. Nah kalau saya ini ungkapkan, Adam itu ketika dicipta besar, maksudnya langsung besar, besar. Hawa ketika dicipta diambil dari tulang rusuk Adam langsung besar, tidak perlu dikandung dulu 9 bulan, 10 hari, tidak langsung mengalami bayi, anak-anak, tidak. Tetapi setelah anak-anak lahir, setelah Adam dan Hawa dan anak-anak keturunannya hingga saat ini, Bapak Ibu Saudara, pasti siklus pada umumnya siklus manusia dikandung dulu menjadi anak-anak, remaja, terus sekolah dan semuanya, bekerja, menikah, punya anak-anak, menjadi tua dan semacamnya. Nah kalau misalnya memperhatikan ini, kesadaran diri kita bahwa pada saat kita bisa hidup hari ini, itu pun oleh karena ada pertolongan, ada bantuan, ada kepedulian, ada istilahnya campur tangan melalui orang lain. Apakah itu ibu kita, bapak kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan bisa jadi ketika misalnya ibu atau ayah tidak ada, orang lain bisa menolong. Nah kalau kita menyadari hal itu, dicipta sebagai seorang pribadi sekaligus makhluk sosial, sebenarnya kita menyadari betapa baik peranan, campur tangan, kepedulian, pertolongan, pemeliharaan dari orang tua kita atau campur tangan yang lain, orang-orang yang lain. Saudara dan saya bisa membaca, bisa menulis, bisa bekerja, itu pun juga oleh karena istilahnya pengabdian dari guru-guru, guru-guru yang mengajar kita, baik yang istilahnya sekolah resmi ataupun yang informal. Kalau misalnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, yuk kita panggil saja si lumpuh atau orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus untuk datang di tengah-tengah kita. Terus kemudian dia bersaksi, kira-kira apa yang akan dia katakan pada saudara dan saya. Atau seandainya saudara dan saya yang sebagai seorang lumpuh gitu, terus kemudian disembuhkan, apa yang akan Anda atau saya atau kita katakan? Pasti kalau misalnya saya jadi yang lumpuh disembuhkan dan hidup kembali, saya akan bercerita saya bisa sembuh karena ada 4 orang yang datang membopong saya, bla 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 bla, seperti yang dikatakan di tempat ini. Pasti ada cerita, saya akan cerita tentang saya bisa sembuh, bisa berjalan karena dalam keadaan lumpuh ada orang jumlahnya 4 menolong membawa saya bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Nah, itu betul-betul tentang sebuah pertolongan, kebaikan, kepedulian hati dari orang-orang. Dan kalau kita menyadari ini sebenarnya berbicara tentang kebaikan. Allah mencipta kita secara
pribadi sekaligus makhluk sosial. Di situ sebenarnya saudara saya bisa menemukan banyak hal yang sudah kita terima dari perhatian, bantuan, pertolongan, campur tangan orang-orang lain. Suatu hari saya pernah kecelakaan. Pada waktu itu kami, maksud saya dengan almarhum Bu Robiah itu diundang ulang tahun. Itu hari Minggu setelah ibadah sore, ya diundang untuk ayo ulang tahun gitu. Walaupun bukan hari Minggu ulang tahunnya. Kemudian rumahnya agak jauh dari gereja dan saya ngebut. Saya tidak menyadari bahwa di tengah kegelapan itu ada jalan yang lubang cukup dalam sehingga membuat motornya itu rusak. Saya terpental dan setelah itu kaki saya susah untuk berjalan, sepatu saya rusak. Tetapi saya menyadari banyak orang datang membantu saya, memberi air minum, membopong, memberi obat merah dan akhirnya menjadi baik. Dan kalau saya berbicara tentang perhatian, kepedulian, pertolongan, bantuan, kebaikan orang, wah banyak sekali. Kebaikan demi kebaikan, pertolongan demi pertolongan, kepedulian di dalam kehidupan saya. Apa yang baik pada saat single, baik pada saat sudah punya istri, baik ketika sudah punya anak-anak. Karena single, double, ada anak, hidup itu problematiknya banyak. Tetapi di tengah-tengah itu saya bisa berdiri, bisa tetap hidup, bisa melayani hingga saat ini. Saya menyadari saya ada, ya memang karena Tuhan, tetapi juga oleh karena kepedulian, pertolongan, campur tangan banyak orang. Lebih-lebih lagi ketika saudara dan saya kita menyadari kebaikan yang asalnya dari Tuhan. Kebaikan yang dari Tuhan. Pasti kalau kita menyadari tentang kebaikan yang dari Tuhan, wah tidak terhitung. Nah, kalau misalnya saudara saja menyadari bahwa kita sebagai makhluk pribadi tapi masuk usia dan kita mendapatkan banyak pertolongan, perhatian, campur tangan dari orang lain, dari keluarga, dari teman, dari orang-orang yang asing belum dikenal, menolong, apalagi yang menyadari tentang kebaikan Tuhan. Nah, apakah itu juga tidak menjadi pendorong bagi saudara untuk menjadi siap, sedia bersama dengan teman-teman yang lain untuk menolong apabila ada orang yang susah. Dan kita akan terus lanjut, kita masuk ke slide yang ketiga. Di sana ada garis besar. Kesadaran diri sebagai orang beriman. Nah, ini sebagai poin kebenaran yang mungkin juga bisa menjadi pendorong, motivasi, faktor yang kalau misalnya kita sudah siap sedia dan bekerja sama untuk membantu orang lain, semakin kita giat melakukannya. Atau yang masih ragu-ragu atau masih belum, kiranya yang ketiga ini juga perlu saudara renungkan bersama-sama. Kesadaran diri sebagai orang beriman. Kalau kita kembali kepada perikop tentang iman, gitu, itu muncul dari perkataan Tuhan Yesus, gitu ya. Muncul dari perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang kelima. Nah, di ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Iman itu apa sih? Kalau misalnya definisi dari iman itu apa? Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang
ke-11 di sana ada kata iman, kemudian ada bukti-bukti iman dari kehidupan hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab. Memang di perikop ini tidak dijelaskan iman, tidak ada definisi, tidak ada penjelasan. Tetapi di sini itu ada prasa-prasa, gitu ya. Ada kata, ada prasa yang sebenarnya itu tanda orang yang disebutkan, 4 orang yang disebutkan di sini itu orang beriman. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata tadi di dalam ayatnya yang ke-5 ya, ada narasi berbunyi ketika Yesus melihat iman mereka, ya. Ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada iman. Nah, prasa-prasa yang saya maksud di sana, misalnya 4 orang itu membawa orang lumpuh, ya. Ya. Bekerja bersama membawa orang lumpuh. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, keempat ada kata atau kalimat frasa membuka atap. Ya, itu di Markus pasal yang 2 ayat 3 dan 4. Kemudian ada juga frasa menurunkan tilam. Nah, ada Injil sinopsis di dalam Matius ataupun Lukas. Di Lukas itu ada penjelasan, naiklah mereka ke atap rumah. Itu ada di Injil Lukas itu ada bahasa demikian. 5 ayatnya yang ke-19. Maksud saya kata naik itu memang tidak ada di penulis Injil Markus. Cuma penulis Injil Markus membawa orang lumpuh, membuka atap, menurunkan tilam. Kata naiklah tidak ada. Tapi di Injil Lukas itu ada frasa naiklah mereka ke atap rumah. Nah, itu semuanya adalah tindakan-tindakan iman. Tindakan-tindakan orang yang beriman. Ternyata walaupun ada niat gitu ya, panggilan untuk menolong orang, untuk berbuat baik kepada orang, baik itu didasarkan atas kesadaran kita sudah sering juga banyak mendapatkan pertolongan-pertolongan sehingga kita terdorong untuk menolong orang lain, menolong orang yang susah, yang dalam kebutuhan itu tidak mudah. Kalau kita lihat perikop ini, orang lumpuh yang akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada banyak kendala. Rumah di mana Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, di situ penuh dengan orang, ya. Termasuk juga pintu masuk penuh. Ketika mereka ada orang lumpuh, tidak peduli, ya, mereka tetap, ya, istilahnya fokus kepada Yesus firman. Kalau misalnya mereka menyadari bisa ya, mundur dulu. Kita kan sehat, ayo kasih yang lumpuh gitu. Biar bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi mereka tetap pada tempatnya dan itu membuat 4 orang itu tidak bisa membawa si lumpuh kepada Yesus. Akhirnya di sana ada frasa-frasa, naiklah. Naik tangga membawa orang yang sakit tilam tidak mudah. Membuka atap tidak mudah, menurunkan juga tidak mudah. Tetapi 4 orang itu semangat. Dari semula dia punya hati untuk menolong. Dia terus bekerja bersama-sama. Apapun ya istilahnya, kesulitan-kesulitan mereka tidak gentar. Ternyata di balik itu
itu sebuah ada tindakan iman. Itu adalah sebuah pernyataan iman. Memang menolong itu perlu istilahnya mengosongkan diri sendiri, atau menolong orang itu perlu pengorbanan, atau tidak pedulilah dengan kepentingan diri sendiri, tetapi supaya tujuan untuk menolong orang itu bisa berhasil. Ada catatan rumah yang atapnya dibongkar sehingga 4 orang itu bisa menurunkan, itu sebenarnya kan yang punya rumah juga pasti akan berkorban gitu ya, berkorban, memperbaikilah lagi, ada biaya lagi lah, tetapi ya, memang itu yang terjadi, itu tidak masalah. Dan ada yang menjelaskan rumah di mana Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, peristiwa ada penyembuhan orang lumpuh ini, ada yang bilang itu salah satu muridnya, ada yang jelas-jelas memberitahu bahwa itu rumahnya Petrus, ya, Petrus. Jika benar demikian, nah berarti memang di situ ada kayak pengorbanan, ya, rela untuk berkorban. Nah, kalau kita berbicara tentang kesadaran diri sebagai orang percaya, dalam Galatia pasal yang ke-6, ya, Galatia pasal yang ke-6, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, itu ada firman Tuhan berkata demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong. Nah, surat ini ditujukan kepada siapa? Jelas-jelas kepada orang-orang percaya yang ada di kota Galatia. Berarti orang percaya di sini ada kayak nasihat, ada perintah, apalagi di situ menyebutkan hukum Kristus untuk menolong, ya, menolong. Nah, kalau misalnya kita memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan atau kita dengar minggu yang lalu, Bapak Eri Iwan Toko menyampaikan tentang pemberian kasih, ya, dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampainya yang 15. Kalau kita masih ingat, masih segar, ya. Mereka orang beriman, mereka orang percaya, mereka menyadari tentang kasih Allah, sehingga mereka walaupun susah, sulit, istilahnya ya bukan mewah gitu ya, hidup sederhana, mereka juga memberikan pertolongan. Dan ketika saudara menyadari sebagai orang yang percaya, Tuhan juga menginginkan saudara dan saya hidup di dalam hukum Tuhan. Kalau mungkin orang-orang yang tidak menyadari tentang kasih Tuhan, mungkin bisa karena ya mungkin naluri, panggilan naluri, atau mungkin ada motivasi yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, kesadaran saudara dan saya tentang kasih Tuhan sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya bisa menggunakan iman kita sebagai kesadaran untuk hidup di dalam nasihat Tuhan, untuk peduli dengan orang yang susah, dan kita bisa bekerja bersama dengan teman-teman seiman menolong orang yang susah. Dan yang slide yang terakhir kita bisa lihat di sana, ini yang keempat. Kesadaran akan tindakan Tuhan Yesus pada orang lumpuh. Kesadaran akan tindakan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini bisa kita kembali di sana. Di antara di dalam ayat yang ke-5 sampai 11 Yesus berbicara menyebutkan tentang anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud di dalam ayat yang 9? Tak lain sebenarnya Yesus menyebutkan tentang dirinya sendiri. Ya, Yesus sebenarnya ya juga disebut sebagai anak manusia. Kalau ia memperkenalkan diri, dia sering juga menyebut sebagai anak manusia. Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia yang adalah Allah dari Tritunggal, penuh dengan kemuliaan, datang menjadi manusia. Dia
tahu manusia itu seperti apa. Manusia yang ada di dalam dunia itu seperti apa. Ketika dia melihat orang lumpuh yang ditolong oleh 4 orang, Yesus juga bisa empati pada orang lumpuh itu, akan kesusahannya, akan penderitaannya, akan kepedihannya. Yesus sebagai anak manusia, dia benar-benar menjadi manusia. Dia empati dengan manusia, kesulitan, kebutuhan, masalah-masalah. Dan yang menarik, tindakan Yesus apa? Dia bilang, dosamu sudah diampuni. Terus kemudian bagian ibarat dijelaskan, bangkitlah ya, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Nah kalau kita lihat di sini, Ibu Saudara, kita merenung tindakan Yesus bukan hanya kepada orang lumpuh saja, peduli, menolong, menyelesaikan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus berkata pertama kali itu tentang dosamu sudah diampuni? Orang yang susah, menderita, belum tentu karena dosa. Tetapi si lumpuh ini bisa jadi dia berdosa dan tidak bisa mengatasi tentang kesalahannya, tentang keberdosaannya, sampai dia menjadi lumpuh. Jadi kelumpuhan itu bisa jadi bukan karena gagal ada saat persalinan, ada masalah, atau gempa bumi, atau masalah lain, bisa jadi karena dosa. Memang si lumpuh ini bisa jadi menjadi lumpuh karena dosa. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa sampai dia menjadi lumpuh. Akibat dosa memang mengerikan. Dan di sini tindakan Yesus luar biasa. Bukan saja sembuh, memberikan pertolongan secara jasmani, sampai masalah dosa pun ia bisa menolong manusia. Masuk juga menolong saudara. Nah, 4 hal. Kesadaran akan situasi yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang susah, apapun penyebabnya. Kesadaran ketika saudara dan saya menyadari kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari teman-teman, orang lain, baik yang dikenal ataupun tidak. Lebih-lebih dari Tuhan. Kemudian kesadaran diri kita sebagai orang-orang yang istimewa, ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Dan kesadaran akan tindakan Yesus yang empati, tahu orang yang menderita susah, tidak bisa menyelesaikan dosa dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Tidakkah ini semuanya memberikan dorongan pada kita semuanya untuk menolong sesama? Memang menolong sesama sendiri bisa. Tetapi firman Tuhan ini ada banyak keuntungan kalau saudara dan saya siap bekerja bersama-sama ya untuk menolong sesama. Karena apa? Orang lumpuh sudah ditolong karena ada 4 orang yang bekerja bersama. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Di sekitar kita di mana kita hidup banyak orang yang mengalami kebutuhan hidup. Baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan bekerja sama. Baik kita sebagai seorang pribadi sekaligus makhluk sosial. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Kemudian kita menyadari juga tentang tindakan Yesus. Saudara dan saya pun bisa dengan bekerja bersama, siap bekerja bersama dengan teman-teman kita menolong sesama. Undangan. Apa yang perlu kita lakukan? Giliran bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Bukan peristiwa yang indah ini bukan hanya berhenti pada zaman Alkitab, tetapi bila ini juga menjadi giliran bagi saudara dan saya. Pada masa Natal ini saya punya grup pelayanan. Ada himbau dari grup itu di WA, ayo pada masa Natal kita akan mengadakan aksi sosial. Tapi perlu kita kerjasama. Berapapun Anda punya, ayo kita berbagi.
nanti kita akan mengadakan aksi sosial. Nah, sebenarnya grup layanan ini bukannya sekali, nanti pada musim Natal, pada awal pandemi, pada pertengahan pandemi, nggak tahu pertengahan bisa disebut pertengahan atau tidak, karena pandemi belum tahu sampai kapan gitu ya, belum tahu sampai kapan. Pada masa pandemi pun sudah melakukan hal yang sama, dan Natal dia akan melakukan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya campur tangan dan saya merenung dan saya pun membantu dengan sekuat, semampu ya yang saya punya. Nah, jika semuanya saudara memiliki istilahnya sikap seperti saya, kalau kita bekerja bersama-sama dengan sesama, kita bilang ayo siap. Nah, alangkah indahnya. Tuhan akan dipermuliakan, banyak orang diberkati melalui kehidupan yang melayani, terutama orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa menolong mereka. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kembali kami sujud menghadap hadirat-Mu di dalam doa. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Biar roh Tuhan akan menerangi lebih lanjut di dalam hati kami, dan roh Tuhan akan menopang, menolong sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Sehingga kehidupan selanjutnya, esok dan seterusnya, kami boleh melayani Tuhan dengan cara bekerja bersama dengan teman-teman yang lain untuk membantu sesama yang susah, yang membutuhkan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan, dan saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, Jadi Seperti-Mu.
Dan saya akan membacakan surat persembahan terambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sambil memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kemurahan Tuhan atas hidup kami, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menguduskan dan menyempurnakan persembahan ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang setiap hari melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap pengelola keuangan di gereja ini Tuhan, dan kiranya persembahan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita simak warta gereja berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersaksi. Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Ibadah tanggal 29 November akan dilayani oleh Asisten Pendeta Bapak Adreng Jurit Pamungkas dengan tema Melayani Tuhan, Melayani Sesama. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi warta gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah hampir selesai, tapi sebelumnya kita akan mendapat doa penutup dan doa berkat yang akan ditolong oleh Bapak Pendeta Muciono. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita akan satukan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami satukan hati kami angkat kehadirat-Mu di dalam doa, dan kami menaikkan syukur karena Tuhan sudah anugerahi kami kesempatan dan juga pimpinan ketika kami berbakti bersama-sama pada hari ini, pada pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang penuh dengan kasih, juga berkat, pimpinan serta kuasa. Pada saat ini kami memohon Tuhan akan tilik hati kami masing-masing. Tuhan akan ampuni segala kelemahan, kekurangan, juga dosa-dosa kami, supaya hal itu tidak akan membuat kami terhalang ketika kami menaikkan permohonan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Bapa,
Kami terus berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tuhan akan selalu menyertai, menolong dan memimpin para pemimpin dan juga rakyat ketika kami membangun. Sehingga walaupun pada saat ini masa sulit yang di dalamnya masih ada pandemik virus COVID-19, ialah kami oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama terus membangun negeri ini. Dan kami tetap memohon dan menolong para tenaga kesehatan di mana mereka para warga pelayan yang di garis depan dan menghadapi COVID. Teristimewa bagi teman-teman kami yang sudah terkena atau positif menderita. Dan pada saat ini Bapak, kami juga terus berdoa untuk gereja. Tuhan tetap menolong, menyertai, sama seperti kami berharap Tuhan menolong, menyertai, memimpin bangsa kami, negeri kami, pemerintahan kami dan rakyat kami. Kami menyerahkan juga umat-Mu, gereja Tuhan, apapun denominasinya, supaya kami boleh terus berfungsi sebagai terang dan garam. Teristimewa pada saat ini kami berdoa untuk gereja baptis. Tuhan menolong sehingga kami mau baptis akan terus melaksanakan misi Tuhan untuk memberitakan kabar baik keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bila kami sebagai gereja akan terus bertumbuh, berkembang. Kami akan terus melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sebagai gereja di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini. Dan pada saat ini kami berdoa khusus untuk Gereja Baptis Nazaret, di mana Tuhan sudah panggil kami dan kumpulkan kami sebagai gereja untuk Kristus, supaya kami pun juga tetap setia untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kami akan boleh terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kami. Oleh sebab itu kami terus berdoa, para pelayan, para pengurus dan jemaat, kiranya penyertaan, pimpin Tuhan turun atas kami. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga, di keluarga besar Nazaret. Tuhan akan tolong anak-anak kami yang masih di dalam asuhan, anak-anak kami yang belajar dari rumah, mulai dari TK sampai yang di universitas, pekerjaan-pekerjaan, masing-masing keluarga yang ada di Jemaat Nazaret, termasuk juga apabila ada masalah-masalah baik berkenaan dengan kesehatan, keuangan, ataupun hal-hal lainnya. Dan biarlah yang sakit Tuhan akan sembuhkan dan juga pulihkan. Terima kasih. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk kerinduan kami, di mana pada awal Desember tahun ini 2020 kami akan mengadakan ibadah offline, bertemu di gereja dan juga virtual streaming. Tuhan akan campur tangan supaya jika memang itu yang terbaik, Tuhan campur tangan sehingga kami bisa melaksanakan bersama-sama. Terima kasih. Pada saat ini kami serahkan ibadah yang sudah kami buat bersama-sama. Tuhan akan menguduskan dan memberkati. Dan biarlah melalui rangkaian ibadah ini kami akan terus boleh melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kami, menolong mereka di dalam kesulitan penderitaan, seperti firman yang tadi Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.